Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah kita memulai ibadah kita saat teduh. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jaya Namaga.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dalam berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Seluruh
Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita yang tertulis di Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di daratku, di lautan deru. Tiap detik kau berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku di depan, Bapa Surgawi terus menjagaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah online kita saat ini dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tema daripada khotbah kita pada ibadah ini, bertobat supaya tidak binasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pandangan secara umum oleh orang-orang yang sering salah ketika melihat menilai tentang berita kesialan, kematian, sakit, kemalangan, serta peristiwa mengerikan lainnya terjadi dalam hidup orang lain, seperti dalam peristiwa teks ini, di mana peristiwa itu serta-merta dianggap sebagai hukuman dari Tuhan, dan ia sangat berdosa di hadapan Tuhan, atau lebih berdosa dibandingkan dengan orang lain. Sikapnya sejak zaman dahulu kala, hingga saat ini, pikiran seperti ini telah tumbuh subur dalam pikiran banyak manusia. Pandangan inilah yang diluruskan Tuhan Yesus Kristus pada dialognya dengan orang Yahudi pada kasus teks khotbah ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada dialog Yesus Kristus dengan para muridnya dan orang Yahudi di teks ini ditunjukkan bahwa jalan pikiran orang Yahudi tidaklah berbeda. Bahkan pikiran daripada para murid barangkali tidaklah berbeda dengan jalan pikiran orang lain yang terjadi pada masanya, di mana mereka melihat bahwa orang benar, orang saleh pasti akan diberkati Tuhan sehingga mereka akan selamat dan baik-baik saja. Dan sebaliknya, kalau seorang terkena bencana yang hebat, apalagi mengalami kematian mengerikan, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak berkenaan akan hidup orang itu. Dan karena itulah Tuhan memberikan bencana atau kematian itu sebagai hukuman. Pikiran seperti ini sangat kuat diajarkan oleh sebahagian kalangan orang Kristen hingga saat ini, saudara-saudara sekalian. Yakni mereka yang sering disebut sebagai kalangan evangelikal dan harismatik dan sejenisnya. Seperti pikiran yang dikenal sebagai ajaran teologi kemakmuran atau yang lebih dikenal dengan teologi sukses yang memperkenankan atau yang menekankan bahwa Tuhanlah yang berkuasa di kala kebahagiaan dan di kala keberuntungan hidup saja. Dan apabila kemalangan terjadi melingkupi kehidupan manusia dan seseorang, maka itu bukanlah kuasa Tuhan. Atau dengan kata lain dipahami bahwa sikap Tuhan yang tidak berpihak bahkan berkuasa. Bagi mereka yang menganut teologi kemakmuran ini atau teologi sukses ini, mereka sering memetik tekanan pengajaran bahwa misalnya saat Ayub yang menderita terkena bencana yang hebat, teman-temannya menganggap bahwa Ayub hidup sangat berdosa dan seluruhnya bertobat. Yang kedua, ketika murid-murid Yesus melihat orang buta sejak lahirnya, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabbi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya kah? Sehingga ia dilahirkan buta?" Yohanes 9 ayat 2. Ketika Paulus digigit ular yang berbisa, orang-orang menganggapnya sebagai upah bagi seorang pembunuh. Kisah 28 ayat 3-4. Cerita tentang dua peristiwa di Lukas 13 ayat 1-5, khotbah kita ini
menunjukkan bahwa banyak orang mempunyai pandangan. Pertama, peristiwa yang diceritakan beberapa orang kepada Yesus, di mana orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Mungkin sekali orang-orang Galilea itu sedang mempersembahkan kurban di bait Allah ketika mereka dibantai oleh tentara yang disuruh oleh Pilatus, sehingga darah mereka tertumpah ke mezbah dan bercampur dengan darah dari binatang yang sedang dikorbankan kepada Tuhan. Mengerikan memang. Orang-orang menceritakan peristiwa ini kepada Yesus, tidak menceritakan peristiwa ini untuk menunjukkan kekejaman Pilatus ataupun untuk menunjukkan bahwa mereka berbelas kasihan kepada orang yang dibantai itu. Dari jawaban Yesus dalam ayat 2-3 terlihat bahwa pada saat orang-orang itu menceritakannya, mereka mempunyai anggapan bahwa orang-orang itu mengalami kematian yang mengerikan karena hukuman Tuhan atas dosa mereka yang luar biasa hebatnya. Kalau mereka sendiri atau orang-orang yang menceritakan peristiwa itu kepada Yesus sekarang masih hidup dan tidak mengalami nasib seperti orang-orang yang dibantai Pilatus, itu menunjukkan bahwa mereka lebih baik hidupnya dari orang-orang yang mati secara mengerikan itu. Kedua, peristiwa 18 orang mati yang ditimpa di menara kolam Siloam sebagaimana disinggung oleh Tuhan Yesus. Peristiwa ini diceritakan Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi. Karena ia tahu bahwa sekalipun manusia dan kedua peristiwa itu mempunyai perbedaan. Pada peristiwa pertama orang Yahudi itu mati dibunuh, sedangkan pada peristiwa kedua orang-orang itu mati karena kecelakaan. Tertimpa bahan bangunan daripada menara itu. Tetapi orang-orang itu mempunyai penafsiran yang sama terhadap peristiwa ini. Yaitu bahwa orang-orang itu mati karena dosa mereka yang hebat. Sikap dan tanggapan Tuhan Yesus menarik memperhatikan ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mengalami kematian yang mengerikan pasti adalah orang yang sangat berdosa sehingga dihukum oleh Tuhan dengan cara itu. Ini terlihat dari kata-kata tidak kataku kepadamu. Bahkan Tuhan Yesus katakan ini sampai 2 kali. Di ayat 3 dan 5. Ada 2 yang perlu diperhatikan. Pertama, sekalipun ini adalah pandangan umum, tetapi Yesus berani menentangnya secara terang-terangan. Yang kedua, ketidaksetujuan Yesus terhadap pandangan umum ini sesuai dengan kitab suci. Kitab suci menunjukkan bahwa kematian yang mengerikan adalah bencana, belum tentu merupakan hukuman atas dosa orang yang mengalaminya. Memang ada orang-orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman Allah atas dosanya. Seperti Isabel, Yudas Iskariot, Nabi yang diterkam singa. Walaupun banyak orang yang mengalami bencana, kematian yang mengerikan bukan sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Seperti Ayub, Raja Yosia, Elisa, dan lain sebagainya. Namun kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan mempunyai waktu yang berbeda dalam menghukum orang berbeda. Misalnya Kejadian 19 ayat 1-29, Sodom dan Gomora dihancurkan, tetapi dalam Kejadian 15 ayat 12 dan seterusnya dikatakan bahwa untuk orang Amori, Kanaan, ia menunggu 400 tahun lagi. Tuhan sering menunda hukuman. Ia mempunyai belas kasihan, kemurahan hati yang berbeda untuk setiap orang. Sehingga lamanya penundaan itu bisa berbeda untuk setiap orang. Karena itu jelaslah bahwa orang-orang yang masih hidup tidak bisa beranggapan bahwa orang yang sudah mati pasti lebih berdosa dari diri mereka. Karena mungkin saja mereka yang sebetulnya lebih berdosa, tetapi Tuhan masih menunda penghukumannya atas diri mereka. Dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian, Allah membiarkan orang saleh dan orang jahat hidup bersama-sama. Dan mereka sama-sama terbuka terhadap bencana ataupun kematian. Bahkan terhadap kematian yang mengerikan. Dalam kehidupan yang akan datang, barulah mereka dipisahkan. Sehingga yang saleh akan bahagia, sedangkan yang jahat akan menderita. Pada saat itulah baru kita bisa menilai siapa yang lebih saleh dan siapa yang lebih jahat. Dari kebahagiaan, penderitaan yang mereka alami. Kalaupun bencana dan kematian dialami seseorang itu adalah hukuman Tuhan, itu jelas. Belum seluruh hukuman Tuhan, karena masih ada neraka. Bencana kematian, penderitaan di dunia ini diberikan oleh Tuhan hanya kepada kita merasakan atau mencicipi hukuman Tuhan itu. Dan bisa saja si A diberi rasa yang lebih banyak daripada si B. Sehingga si B lebih enak hidupnya dari si A.
sekalipun si B lebih berdosa dari si A. Tuhan Yesus beranggapan bahwa bencana kematian yang mengerikan yang menimpa orang lain merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup. Ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan untuk memberitakan Injil dalam diri Tuhan Yesus. Ia bisa saja hanya menjelaskan bahwa pandangan manusia itu salah, tetapi tidak menyuruh mereka bertobat. Tetapi ia ternyata melanjutkan dengan menyuruh mereka supaya bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pesan khotbah ini bagi kita sekalian dengan tema bertobat. Menggunakan setiap kesempatan untuk membelokkan pembicaraan pada pemberitaan Injil. Misalnya kalau seseorang menceritakan kesukarannya kepada kita, yang terbaik yakni jangan sekedar menghiburnya, tetapi sekaligus mengarahkan pembicaraan itu kepada Injil sehingga orang itu bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dari hal ini pertobatan yang ditekankan Tuhan Yesus ialah melalui yang pertama, kita semua masih hidup sebagai orang-orang berdosa. Dan karena itu jelas bahwa kita semua sangat terbuka kemungkinan untuk mengalami kematian dan bencana yang mengerikan. Seperti yang dialami oleh orang-orang itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, setiap kita harus dapat melihat, mendengar bencana, kematian yang dialami orang lain, merenungkannya dalam kehidupan ini, bahwa yang berdosa, dan kemudian bertobatlah. Yang kedua, bila ada yang berpikir bahwa musibah dan malapetaka yang dialami manusia adalah akibat daripada dosa-dosa manusia, malapetaka dianggap sebagai siksaan dari Tuhan karena dosa-dosa dan kesalahan, seperti pikiran orang Yahudi di zaman Yesus. Dalam menanggapi dua musibah yang disampaikan orang banyak kepadanya, yang satu karena kejahatan manusia, yaitu orang Galilea, yang dibantai Pilatus, dan yang satu karena kecelakaan, yaitu ke-8 orang yang telah meninggal karena ditimpa menara Siloam. Mereka bercerita kepada Yesus dengan nada mencela orang yang telah menjadi korban itu. Mereka berpikir bahwa orang yang mendapat malapetaka itu sudah menerima siksaannya karena dosa mereka. Yesus membantah pikiran ini. Tuduhan mereka bahwa orang itu mengalami keadaan yang demikian karena dosa mereka lebih banyak daripada dosa mereka sendiri yang luput dari dua kejadian naas itu. Yesus tidak setuju. Yesus berkata bahwa kedua bencana itu bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa mereka, tetapi terutama sebagai peringatan kepada siapa saja bahwa hidup manusia itu adalah hidup yang tidak pasti, yang disebut sebagai kehidupan yang nisbi sekali. Hidup manusia itu tidak ada yang abadi. Karena nisbinya hidup manusia, maka kita harus memperjuangkan waktu sebaik-baiknya. Hidup kita memang tidak pasti. Hidup kita ini nisbi. Siapa bisa memberi kepastian tentang kehidupan ini? Hidup apa saja yang kita miliki sungguh nisbi. Maka sekali lagi, kita hendaknya memperjuangkan waktu hidup kita sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita yang masih hidup, ternyata Tuhan masih tetap bersabar dengan kita walaupun kita tidak menghasilkan apa-apa, seperti pohon ara dalam Injil hari ini. Diceritakan pemilik pohon ara yang pohon aranya tumbuh di ladang kebun anggurnya, tetapi tidak menemukan buahnya. Lalu Yesus berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun mencari buah pada pohon itu, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu." Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Maka jawab pengurus kebun itu, "Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya dan tanahnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Artinya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah. Kesempatan seperti dijelaskan inilah yang mestinya kita jalani dengan maksud bertobat menurut Lukas, yakni khotbah ini. Kata bertobat yang digunakan oleh Lukas, yakni bertobat secara totalitas saat ini. Yang berarti bukan dimaknai sebagai tindakan tunggal
yang menyelamatkan manusia dari dosanya, melainkan terus-menerus sebagai gaya hidup. Karena itu, yang terpenting bagi kita orang Kristen adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus mengintrospeksi diri, bertobat dari dosa kita, dan menghasilkan buah yang hidup menjadi berkat bagi banyak orang sebelum semuanya menjadi terlambat ketika Tuhan datang kedua kalinya. Tegas bahwa khotbah hari ini mengajak kita untuk menerima tantangan dan menghasilkan berkat. Kita hendaknya senantiasa membuat hidup kita ini semakin berbuah dan bermakna. Tuhan tetap bersabar dan memberi kita peluang. Kesabaran Tuhan adalah keajaiban. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Ketika kita hidup untuk Tuhan, dan ketika mati, kita mati untuk Tuhan. Artinya, selama kita hidup, ialah kita hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menghasilkan buah, kebenaran, kasih, dan keadilan. Sehingga buah yang kita hasilkan menjadi berkat bagi orang lain. Apabila ketika kita hidup untuk Tuhan, maka ketika kita mati untuk Tuhan. Dan kita adalah milik daripada Tuhan. Betapa kita mensyukuri, karena bagi kita masih diberi kehidupan. Itu artinya Allah menginginkan kita menerima anugerahnya. Allah menginginkan kita menghasilkan buah pertobatan. Karena untuk itulah Yesus Kristus telah mati bagi kita. Untuk itulah Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan tidak menginginkan kematian kita, karena kita tidak mau bertobat, melainkan pertobatan dan menerima kehidupan dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Karena kami boleh bijaksana ya Tuhan dalam memahami dan menghidupi firman-Mu itu. Dan kami boleh bertobat supaya kami tidak menghukum dan memfitnah sesama kami atas peristiwa kehidupan yang sesama kami terjadi dan alami dalam kehidupan mereka. Tetapi kami boleh bercermin dari firman-Mu untuk bersikap bijaksana. Tolong kami ya Tuhan, dalam kehidupan yang bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu, seperti firman-Mu telah mengajarkan kepada kami. Bapa dalam surga, ampunkan kami ya Tuhan, dari perilaku dan kejahatan dan dosa kami senantiasa. Dan kami boleh menjadi berkat untuk sekitar kami. Kuatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau berikan kami ya Tuhan anugerah-Mu. Engkau sertai kami ya Tuhan. Bimbing kami, iring kami dengan tangan-Mu yang penuh berkuasa itu. Untuk keselamatan kehidupan kami. Bapa dalam surga, sungguh Engkau berkenan dalam kehidupan kami dan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Marilah kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami pergunakan untuk pekerjaan dan pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kita dan Tuhan memberkati kita. Tetaplah semangat dan tetaplah tekun di dalam doa.